Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Hari ini saya akan mereview ya. Ini adalah dua jenis busi pemanas untuk mobil solar. Ini untuk Kijang ya. Satunya ini yang sebelumnya, jadi ada 4 busi tapi ketiganya mati, satunya ini masih hidup. Saya bandingkan dengan busi pemanas baru yang saya beli dengan harga 30 ribuan. Menurut bungkusnya sih ori Toyota begitu, tapi untuk kualitasnya saya kurang begitu tahu ya. Saya kurang begitu yakin apakah memang barang ori harganya cuma 30 ribu untuk busi pemanas ini. Ini saya pakai adaptor ya untuk sumber tegangannya. Di sana itu adaptornya, adaptor bekasnya komputer Intel Pentium 4. Harusnya juga bisa sampai 15 amperan ya. Coba kita cek ya, lebih cepat panas yang mana ya ini. Kita coba pakai lelehan timah ya kawan. Kelihatan yang di sini lebih cepat berasap kawan daripada ini. Ini lebih berasap. Timah pun langsung bisa leleh kan kawan kalau di sini. Sementara di sini ini juga cepat juga. Coba ya kalian bandingkan sendiri. Ini saya tempel aja. Tuh. Lebih cepat mana kawan, bisa kalian bandingkan sendiri ya. Nah ini sampai terbakar kawan. Ini ya kawan, kabel yang saya gunakan untuk uji coba ini malah terbakar sedikit, panas dan terjadi konsleting langsung ya. Karena memang ini kabel-kabel biasa kawan. Panas sekali ya ini ya. Ini kabelnya memang kecil kawan ini ya. Karena arusnya berlebih, kabel ini menjadi panas. Terus setelah panas meleleh ya, dia meleleh sehingga menyatu antara positif negatif dan langsung terjadi konsleting. Ini juga sedikit sedikit bisa kita ambil hikmah. Dalam penggunaan kabel kita harus memilih yang sesuai dengan ampere yang ada ya kawan. Ini padahal kabelnya juga sudah lumayan besar ya ini. Untuk salah satu kabelnya itu kalau dikupas itu lumayan ya. Ini pada tembaga lah ya kawan ya, tembaga. Tapi karena arus berlebih tadi dia menjadi panas terus konsleting. Jadi penting sekali untuk busi pemanas itu harus pakai kabel yang besar kawan. Padahal di sini untuk timahnya itu tidak meleleh ya kawan. Timahnya masih tetap bagus ya, tidak meleleh dia. Malah kabelnya yang di sini yang kalah. Padahal ini kabelnya dari tembaga ya kawan. Buktinya dia bisa saya solder. Tapi kalau timahnya ini malah lebih kuat daripada tembaganya. Titik lelehnya berat titik apa ya? Tak tahulah ya. Dari dua pembuktian tadi mungkin kawan-kawan bisa ambil kesimpulan mana yang lebih cepat. Harusnya tadi saya pakai timer ya. Terus pengukurannya juga cuma pakai timah saja, tidak begitu akurat. Tapi ada perbedaan kawan ini. Tadi saya merasakan kalau dipasangkan di mobil, busi pemanas yang sebelumnya itu lebih cepat panas, sehingga startnya ketika pagi hari itu lebih cepat daripada busi pemanas yang baru. Jadi startnya agak lumayan panjang ya untuk busi pemanas yang baru. Ya mungkin itu review kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua.
meskipun saya tidak membandingkannya secara akurat dengan alat ukur yang sudah terbukti. Harusnya kita pakai termometer suhu, termometer tembak itu ya harusnya. Atau kalau nggak gitu, kalau misalnya punya kamera thermal, kita bisa menggunakan kamera thermal kawan. Sayangnya saya tidak punya alat-alat itu. Saya tidak punya kamera thermal dan tidak punya kamera ya termometer suhu. Ya mungkin lain waktu kita langsung uji coba saja pada aki ya kawan. Karena kalau pakai adaptor itu mungkin ampernya kurang terlalu besar sehingga nyala busi pemanasnya itu tidak bisa terlihat langsung begitu ya. Kalau kita misalnya pakai aki, nanti dia mungkin akan kelihatan membara merah begitu ya. Mana yang baranya lebih terang begitu bisa kita bandingkan. Terus saya juga mau sedikit membuat video ini kawan. Barangkali ada kawan-kawan yang tahu ini kenapa. Jadi bagian ini ya, bagian elektroda atau bagian apa ini namanya ya, anggap saja elektroda ya, untuk kutub positif aki saya itu selalu begini ya kawan, selalu terjadi korosi begini. Padahal dari bawahnya itu tidak ngerembes ya kawan. Jadi air akinya itu tidak ngerembes karena juga sudah saya lem juga. Takutnya pikir saya dari bawah, ternyata dari bawahnya malah bersih dan ini langsung ke atasnya kawan. Mungkin ada kawan-kawan yang bisa menjelaskan ini karena apa? Apakah terjadi retakan mungkin di situ sehingga airnya itu naik karena peristiwa kapilaritas begitu? Apakah bagian elektroda ini ada yang retak? Ini sudah saya bersihkan, sudah saya pakai bensin, tapi tetap saja terjadi ini lagi kawan. Nah, dulu pernah terjadi seperti ini sehingga saya harus solder ulang dengan timah untuk membentuk elektroda itu bulat kembali. Udah ya, ini masih di pokok bahasan tadi ya. Mungkin lain waktu saya akan coba langsung pakai aki, kita lihat langsung bara apinya. Karena kalau pakai adaptor dia nggak kelihatan membara ya. Apalagi saya juga tidak bisa mengambil video tanpa cahaya. Mungkin itu saja review kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.